wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang polimer. Nah, apa itu polimer? Polimer adalah suatu struktur molekul, makromolekul, rantai panjang yang tersusun atas molekul-molekul kecil yang disebut monomer. Nah, jadi polimer ini adalah molekul yang berbentuk besar ya, jadi tergolong molekul besar yang penyusunnya adalah monomer. Monomer adalah molekul kecil. Gabungan monomer ini yang kita sebut dengan polimer. Nah, untuk penggolongan polimer digolongkan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan asalnya, polimer dibedakan menjadi polimer alam dan polimer sintetis. Untuk polimer alam, dia bisa langsung kita temukan di alam, sumbernya ada di alam, contohnya karbohidrat, protein, DNA, dan karet alam. Jadi kalau karet misal dari pohon karet ya. Kemudian yang kedua ada polimer sintetis, berarti ini adalah hasil sintetis atau buatan manusia. Contohnya adalah plastik, karet sintetis, dan serat sintetis. Kemudian penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya. Ada yang pertama homopolimer. Untuk homopolimer itu adalah polimer yang tersusun dari monomer yang sejenis ya. Kalian ingat homo itu artinya sejenis. Contoh di situ ada polietena. Jadi polietena tersusun dari banyak etena ya, lebih dari 2 etena. Kemudian ada PVC atau polyvinyl klorida, teflon, dan karet alam. Untuk jenis yang kedua disebut copolimer, yaitu polimer yang tersusun dari monomer yang berbeda jenis ya. Misal minimal ada 2 jenis monomer yang berbeda. Contoh di situ ada nilon 66, kemudian bakelit, kevlar, dacron, dan PET. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, polimer digolongkan menjadi polimer termoplastik dan termosetting. Di situ sudah ada tabel perbedaannya ya. Jadi pada intinya untuk polimer termoplastik dia tidak tahan panas ya. Jadi kalau dipanaskan akan melunak atau meleleh. Sedangkan polimer yang tergolong termoset atau termosetting dia tahan panas, jadi tidak melunak ya. Contohnya pada teflon. Selanjutnya, untuk pembentukan polimer, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa polimer adalah gabungan dari monomer. Nah, proses penggabungannya itu ada 2 cara, yaitu dengan adisi dan kondensasi. Untuk proses adisi, ini ditandai dengan adanya pemutusan ikatan rangkap ya. Nah, di sini ada keterangannya pemutusan ikatan rangkap. Sedangkan kondensasi itu adalah dengan cara pelepasan molekul kecil agar dapat mengikat monomer lainnya. Jadi tinggal menggabungkan. Jadi untuk kondensasi tidak ada pemutusan ikatan rangkap, tetapi caranya melepaskan molekul-molekul kecil untuk bisa mengikat molekul yang besar. Nah, itu di bawah ada contoh reaksi polimerisasi ya. Yang pertama adisi. Contohnya di situ ada polietena. Contoh yang pertama itu kan berasal dari etena, CH2 dengan CH2 ada ikatan rangkapnya di tengah. Nah, hasilnya polietena itu jadi ikatan tunggal semua. Nah, silakan dipahami ya. Jadi ikatan rangkap yang di tengah diputus, kemudian pindah ke kiri satu dan ke kanan satu. Ya, Ibu jelaskan yang poin 1 saja. Selanjutnya untuk reaksi polimerisasi adisi pada copolimer. Jadi ini polimer yang beda jenisnya. Di situ contohnya ada SBR ya, monomernya itu tersusun dari 1,3 butadiena dan stirena. Nah, yang kiri itu yang butadienanya. Ini ada ikatan rangkapnya sebanyak 2 di nomor 1 dan ikatan yang di nomor 3. Kemudian ada stirena. Stirena ini ada gugus
benzena, dan di sini ada ikatan rangkapnya di bagian CH2 dan CH. Nah, di situ nanti masing-masing ikatan rangkapnya akan mengalami pemutusan ya, dan hasilnya ini di bawahnya bisa dilihat. Untuk butadiena strukturnya ikatan rangkap yang di depan satu pindah ke depan, satunya ke belakang. Begitu juga yang di kanan itu ikatan rangkap putus, jadi ada 2 elektron di kiri dan di kanan seperti ini ya. Nah, yang satu elektron pindah ke kiri, satunya lagi ke kanan. Yang pindah ke kiri membentuk ikatan rangkap baru di tengah. Nah, yang di kanan itu gunanya untuk menyambung dengan stirena. Nah, stirena juga mengalami hal yang sama, yaitu pemutusan ikatan rangkap. Setiap kali putus ikatan rangkap ada 2 elektron. Satunya untuk di depan, nanti untuk berikatan dengan CH2 di sini, ya. Kemudian satunya lagi untuk tangan di belakang untuk menyambung dengan monomer selanjutnya. Ya, jadi setiap ada pemutusan ikatan rangkap itu akan ada 2 elektron yang nanti dia bergeser ke arah depan maupun ke arah belakang ya. Ke kiri dan ke kanan, masing-masing satu. Selanjutnya untuk polimerisasi kondensasi. Ya, ini berikut adalah contohnya. Kita ambil contoh yang pertama, ada monomernya glukosa. Kalian kenal ya, glukosa adalah penyusun dari karbohidrat. Nah, di situ untuk reaksi polimerisasinya, kita lihat di situ ada glukosa rumusnya C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6. Nah, ini ada. Kemudian untuk molekul yang ditandai dengan dicetak merah ya, berwarna merah, itu nanti yang akan dilepas ya. Jadi yang tadinya C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6 akan melepaskan 2H. Jadi H-nya berkurang jadi 10, kemudian O-nya dilepas 1 jadi O-nya 5. Sedangkan C-nya tetap ya, karena yang dilepas adalah H dan OH. Sedangkan H dan OH yang dilepas akan bergabung membentuk H2O. Nah, itu proses kondensasi. Jadi ada molekul kecil yang dilepas yaitu H dengan OH. Berikutnya kondensasi pada kopolimer ya. Jadi yang berbeda jenisnya, monomer yang beda jenis. Di situ contohnya ada asam adipat dengan heksametilen diamin. Nah, asam adipat sama kayak yang glukosa tadi, jadi dia melepas OH dan OH untuk asam adipat, sedangkan pasangannya si heksametilen diamin dia melepaskan 2H. Nah, masing-masing OH itu akan berikatan dengan H. Sedangkan sisanya ini yang di tengah, oke, aku kotakin dengan warna hijau, ini yang di tengah akan berikatan dengan heksametilen diaminnya. Nah, ini aku tandain dengan warna ungu. Nah, sisanya molekul yang tidak dilepas akan bergabung. Nah, ini yang disebut dengan kondensasi. Selanjutnya kita akan membahas polimer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini polimer dalam kehidupan sehari-hari digolongkan tadi ada di sini yang pertama ada polimer alami ya. Nah, ini macam-macam polimer alami. Ada monomernya dan ada polimernya. Kemudian proses polimerisasi atau reaksinya dan sumbernya. Contoh nomor 1, polimer amilum itu monomernya berasal dari glukosa dengan proses kondensasi. Ya, untuk menghafalkan polimer alami ini, kalian cukup mengingat bahwa semua polimer ini bisa ditemukan di alam. Kemudian semua polimer alami proses reaksinya adalah kondensasi kecuali karet alam. Nah, untuk karet alam dia khusus reaksinya adalah adisi. Berikutnya untuk polimer sintetik. Nah, polimer sintetis atau sintetik, di situ ada daftarnya sama seperti yang tadi alami. Di situ ada polimernya, terus nama monomer penyusunnya, dan proses polimerisasi atau reaksinya. Nah, untuk memudahkan menghafal, polimer sintetik itu dia adalah proses dari pembuatan oleh manusia ya.
Jadi dibuat di industri, kemudian reaksinya semua polimer sintetis reaksinya adalah adisi kecuali dakron dan nilon. Untuk prosesnya kondensasi ya. Jadi kalian ingat kecualinya yaitu dakron dan nilon. Sekian untuk materi polimer, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.